Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, seperti biasanya awal dari kajian kita, mari kita panjatkan doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat yang diberikan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga, untuk semuanya dan tanpa terkecuali. Begitu juga untuk peor-peor tercintaku yang telah memanjatkan kebaikan doanya untukku dan keluarga. Semoga kebaikan doa-doa itu juga terpancarkan, tercurahkan kepada kalian semua. Begitu yang bisa aku sampaikan kepada seluruh pewer-pewer tercintaku. Khususnya untuk pewer-pewer baru, alhamdulillah ya, semoga kerasan bergabung di channel ini dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf faktor waktu yang nggak bisa kompromi sehingga aku tidak bisa menyapa kalian satu persatu. Buku itu yang depan sana lihat Bapak. Iya. Tadi pagi mau syuting ya, tapi terpaksa harus gagal karena Gra itu masuk sekolah, jadi nggak bisa ya. Mungkin nggak tahu besok gimana ya. Yang sudah menumpuk ada 3 nih yang sudah di request. Ada Mikul Yamin. Mikul Yamin itu adalah tentang bagaimana sih posisi tuan terhadap budak ya, apakah itu bisa dinikahi atau bagaimana, itu aturan mainnya itu ya. Ini yang sudah terlebih dahulu di request. Kemudian Al-Ankabut, surat Al-Ankabut 29 ayat 2 sampai 3 ya. Ini juga request belum dilaksanakan. Begitu juga selanjutnya Adam dan Hawa, penciptaannya bagaimana ya. Terus ada lagi Kribo. Kribo lagi naik daun ya. Belum sempat, insya Allah besok semoga ada waktu sempat untuk kita bincangkan di obrolan pagi kita ya. Apalagi ini ya. Oh iya, di unggahan kemarin itu obrolan pagi kita ada yang bertanya tentang AHA. AHA itu makanya kalau aku kasih penjelasan itu diikuti. Siapa AHA itu lihat di komentar yang itu masuk tentang yang tunjukkan dalil di mana perintah mengucapkan Natal. Di sana kamu lihat itu namanya tertulis jelas. Karena aku memang sengaja tidak menuliskan namanya secara utuh. Jadi memang akhirnya bisa kesasar dikirain AHA yang satunya itu bukan AHA, itu lebih senior. Ini junior, ini baru kemarin aja lah ini yang ini ya. Kalau yang AHA yang itu kan lebih senior ya gitu. Dan memang sih sama-sama alumni dari Barat Tengah ya. Jadi lihat di sana ya, jangan sampai nanti kalian salah menanggapi ya, yang aku maksud bukan AHA itu kamu kira AHA itu. Oke, kita lanjutkan dan insya Allah ini adalah edisi penutup ya, edisi penutup. Maka ini ada edisi ke-8 ya. Kita akan fokus ke sini sekarang. Ini penutup. 8 tamat ya. 8 tamat. Ya. Oke. Aku akan buka melalui surat Al-Hajj, suratnya 22. Ya. Surat Quran, surat Al-Hajj ya, surat 22, nomornya 39 ya. Sebelum ke sini aku jelaskan dulu ya, roadmapnya perjuangan dakwah para nabi itu, roadmapnya itu begini. Kita mulai dari Bapak Abraham ya. Ini mesti
berhadapan dengan penguasa. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Ya. Namrud. Ya. Terus Kanjeng Nabi Musa, Fir'aun. Sebetulnya bukan Fir'aun ini, plus orang Israel sendiri. Ya. Terus Kanjeng Nabi Isa. Ini kekuasaan Romawi yang menjajah pada waktu itu, plus orang Israel sendiri. Ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad. Ini apa? Aristokrat Israel. Arab ya. Pagan Arab, penguasa-penguasa pagan atau Arab pagan. Pagan ya. Nih. Jadi semua itu punya punya lawan sendiri-sendiri ya. Ini begini ya. Kanjeng Nabi Ibrahim nanti ini Namrud, Kanjeng Nabi Musa nanti ini Fir'aun dan Israel, Kanjeng Nabi Isa Rum dan Israel, Kanjeng Nabi Muhammad ini ya Arab pagan yang jelebo-jelebo. Ini semua begini. Karena di lapangan kan kita kemarin sudah bahas. Nanti kalau kamu nemukan tafsir yang berbeda dengan aku enggak apa-apa. Silahkan kamu mau ambil tafsir yang mana. Karena itu kalau kita buka di googling ya, itu banyak sekali tafsir tentang surat Muhammad 477 ini banyak ya. Silahkan kamu mau ambil yang mana. Aku kemarin sudah menjelaskan di lapangan ini akan ketemu hukum mana nanti yang mau dipakai. Maka kalau kita lihat surat 550, coba buka surat 550 dulu. Surat 550 Al-Maidah ya. 550. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki ya? Siapakah yang lebih baik daripada hukum, maksudnya hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi Kanjeng Nabi itu juga sama dengan nabi-nabi pendahulunya, itu menegakkan aturan Allah ya. Makanya di surat Al-Maidah 50 itu ditanya, gampangnya itu kita itu diajak mikir gitu loh. Hukum mana yang lebih baik? Hukum jahiliyah kah apa hukum Allah? Itu enggak, di lapangan enggak pernah ketemu itu. Ya, pertarungannya terus begitu. Karena mereka tentunya akan terganggu zona kenyamanannya ketika hukum Allah itu ditegakkan. Gitu loh. Gampangannya gini lah ya. Indonesia itu kerjasama dengan Jepang itu sekitar tahun 70-an ya. Pada saat itu pada saat itu sedang terjadi ya perlawanan terhadap kerjasama itu, seperti demo mahasiswa gitulah ya. Kalau nggak salah dulu namanya Malari, 5 Januari itu ya. Peristiwa itu kan ketidaksetujuan kerjasama Indonesia-Jepang. Dan kerjasama itu terjadi pada saat pemerintahan almarhum Bapak Soeharto, semoga Gusti Allah Agung merahmatinya ya. Akhirnya barang-barang Jepang membanjiri Indonesia dan secara khusus otomotif ya. Mobil itu yang kita tahu, berikut sepeda motor tentu. Sampai kapan? Sampai saat ini. Berapa tahun itu? Hitung mulai tahun 70. Ya, sampai saat ini ya. Dan terus diimbangi lagi ada masuknya mobil-mobil Korea, maksudnya selatan ya, dan mana lagi? China ya, mulai juga ya. Pertanyaannya, apa benar sih kita bangsa Indonesia itu tidak bisa buat
bikin mobil? Coba. Coba kalian jawab. Apa benar sih talenta, bakat atau kemampuan kita itu, sumber daya kita itu tidak mampu? Benarkah begitu bodohnya anak-anak bangsa ini sehingga tidak mampu membuat mobil gitu? Ya kalau nggak mampu ngapain ada fakultas teknik, jurusan teknik mesin itu? Mbok ya dibubarno aja wes. Dibubarkan saja tuh fakultas teknik yang ada di Indonesia, untuk apa juga dibikin, khususnya teknik mesin itu. Masa dari zaman Alif sampai zaman Ya nggak bisa bikin mobil? Nggak bisa kan? Masih dalam tahap rencana-rencana aja dari dulu. Mana ada made in Indonesia mobil apa? Mana sampai sekarang berapa? Coba. Pertanyaannya kenapa begitu? Apakah memang kita bodoh? Kalau aku jadi pemegang kebijakan, tak panggil tuh satu rektor. Rektor mana tak panggil? Satu-satu rektornya tak panggil, masuk. Aku tanya, kamu sanggup nggak bikin mobil? Sanggup nggak bikin mobil? Sanggup nggak bikin mobil? Ada berapa orang pintar di universitasmu? Ada berapa orang pintar di institutmu? Kumpulkan semua. Sanggup nggak bikin mobil? Kita akan mendukung program Anda kalau Anda sanggup. Begitu. Kalau nggak sanggup, bubar aja. Ngapain bikin ada teknik mesin segala macam. Pertanyaannya sekarang, benarkah kita memang tidak mampu bikin mobil? Kok sepertinya enggak ya? Kita mampu, tapi hukum itu tidak mendukung kita. Ya, tidak ada peraturan yang nanti mendukung kita untuk kita berdikari jaya secara otomatis, tidak ada. Karena apa? Kalau dibuat undang-undang, dibuat hukum, ya, yang itu nanti menjadi pilar kuat, ya, adanya kegiatan kita membuat mobil sendiri, itu akan mengganggu zona kenyamanan mereka yang sekarang menjadi agen tunggal. Gitu loh. Mereka akan terganggu karena mereka sekarang sudah masuk dalam zona kenyamanan. Pemilik agen tunggal itu orang-orang berduit semua. Lah kalau kenyamanannya terganggu. Jadi masalahnya bukan anak bangsa ini bodoh, bukan. Ada aturan hukum yang seharusnya dibuat untuk mendukung, tapi itu tidak ada. Lah kalau aturan hukum itu dibuat, ya para pemegang agen tunggal pemegang merek-merek tertentu ini ya nggak mau, karena akan terancam dia. Gitu loh. Apalagi misalkan ada kebijakan stop import mobil, kita bikin mobil sendiri. Oh, tambah gulung komeng. Ya. Tambah gulung komeng. Itu tadi aku ilustrasikan, ya, untuk menarik ke sini. Ya. Nanti itu ujung-ujungnya hukum mana yang mau dipakai, itu yang membuat pertarungan di lapangan antara iman dan kafir itu, ya. Makanya ditegaskan di surat 5, ya, ayat yang ke-50, ya. Hukum mana yang lebih baik? Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Ya kalau kita orang beragama ya mestinya ngerti mana yang baik. Gitu. Ya. Oke. Nanti pertarungannya tuh di sini, karena kita kan fokusnya sekarang ke sini kan Nabi Muhammad nih. Ini Arab-Arab pagan ini. Ini kan masa lalunya nih, senior-senior yang dulu-dulu. Ya. Oke. Sekarang aku baca yang ini, Al-Hajj 2239. Ini istimewa ini ayat ini ya. 2239 Al-Hajj. Al-Hajj 2239. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kamu mulai di 38 boleh ya. Sesungguhnya ini 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah, nah ini sudah dijanjikan. Allah membela orang-orang yang beriman.
Jadi kalau kita membela Allah, Allah membela kita. Saling mendukung. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Yang 38, yang 39. Diizinkan. Nah, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Yaitu orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Nah, itu punya konsekuensi. Itu yang ditakuti oleh Arab-Arab, jelebo pagan-pagan itu. Karena punya konsekuensi. Kalau sudah mengakui Rob kami ialah Allah, maka yang bermain, yang dipakai hukum Allah. Itu loh maksudnya. Ya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan ya, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan. Nah ini ya, biara-biara Nasrani, ya, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya, maksudnya menolong agamanya ya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Makanya aturan dalam Islam itu tidak boleh rumah ibadah ya kalau orang itu ya perempuan, orang tua, anak-anak itu tidak boleh diperangi, nggak boleh diganggu, dibiarin aja. Kecuali serdadunya itu ya sudah, lu jual gue beli. Terus kalau yang fisik, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan maksudnya itu nggak boleh ditebangi. Jadi seperti yang aku ceritakan kemarin, ketika Amerika menggasak habis hutan Vietnam itu nggak boleh. Islam nggak boleh begitu. Ya. Tumbuh-tumbuhan, pohon tuh enggak boleh. Terus apa? Sesuatu yang menyangkut kehidupan lah ya. Itu enggak boleh. Sumber air itu enggak boleh diganggu. Ya, jadi gentleman perang dalam Islam itu. Ini dadaku, mana dadamu? Gitu. Ya. Enggak boleh. Rumah-rumah ibadah, orang beribadah juga enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Kembali aku mau titik beratkan yang di sini yaitu bahwa perang itu pakai izin, nggak ngawur, nggak sakarpe dewe. Sekarang kalau kita dalam bentuk negara sekarang, kalau kita perang itu izinnya dari siapa? Coba, apa mau berangkat sendiri perang sana? Enggak boleh. Jadi sebetulnya kehidupan yang ada dalam tata kelola negara kita lah maksudnya ya. Juga negara-negara dimanapun sama itu. Ya, perang itu harus pakai izin. Izin tertinggi perang itu dipegang oleh panglima tertinggi. Ya, kalau kita siapa? Ya presiden. Baru nanti presiden mendelegasikan pangap. Jadi nggak bisa pangap ujuk-ujuk budal perang itu nggak bisa. Harus pakai izin. Diizinkan enggak? Karena pemegang kekuasaan panglima tertinggi setelah ABRI itu ya, pangap itu ya, itu presiden. Presiden izinkan presiden komando berangkat, berangkat. Berhenti, berhenti. Itu. Dan itu bukan lagu baru, itu meniru dari kitab suci, meniru dari aturan hukum Allah. Makanya hukum Allah itu masih saja membekas. Seperti ini. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Diizinkan. Jadi kalau nggak diizinkan ya nggak perang. Itu pun bersyarat kan. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Karena aku kemarin sudah kita bahas. Kita perang ketika kita diperangi. Jadi kita orang yang tidak takut perang, bukan orang yang suka perang. Itu di seri keberapa sudah aku jelaskan. Jadi ada izin, kalau nggak diizinin nggak. Kalau pada saat itu ya siapa ya? Kanjeng Nabi. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ketika salah strategi ya. Sahabat bilang
musuh kita hadang di depan, Kanjeng Nabi maunya kita tunggu di sini, tapi karena sudah diputuskan dihadang di depan, akhirnya mau dianulir sama sahabat. Oh enggak, benar engkau ya Rasulullah, kita tunggu di sini. Tidak bisa. Seorang panglima kalau sudah pakai baju perang, apapun keputusan diambil. Itu mengajarkan kepada kita, pertama konsep musyawarah, yang kedua keputusan kalau sudah diambil, sudah bundar, jangan lu bikin kotak lagi ya. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi paham ya bahwa perang itu ada komandonya, ada izinnya. Oke. Sekarang ini asik lagi nih, surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ya. Surat ke-8 60. Nanti kalau ada waktu aku jelaskan tentang pampasan perang ya. Karena banyak yang keliru memahami pampasan perang ini. Ya. Surat Al-Anfal itu surat 8 nomor 60. Kamu buka punyamu. Surat Al-Anfal surat 8 nomor 60. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini. Lihat ini. Ya. Begitu rapi sekali. Jadi nggak ngawur. Ada prefer ya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kau miliki, dan dari pasukan berkuda, kavaleri, ya nggak tahu kalau pasukan bergajah itu apa namanya, kamu cari sendiri. Jelas, pasukan berkuda itu yang kita sebut sekarang kavaleri, bukan pasukan bergajah untuk perang. Nggak bisa membedakan antara faktual dan dongeng, itu jadinya kacau ketika membaca firman. Ya. Jelas pasukan berkuda, bukan pasukan bergajah. Ya. Kenapa? Kuda itu tangkas, kecepatan dia punya, ketepatan dia punya. Perang itu beradu kecepatan dan ketepatan. Kalau enggak ya bisa kena tebas itu batang leher. Kalau lambat-lambat. Ya. Oke, aku ulangi. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kau miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Berarti gaib ini. Apa saja yang kamu infakkan, kamu belanjakan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Itu janji Allah. Menginfakkan, membelanjakan. Ya, ada satu peristiwa gini, itu di bukunya mualaf Dr. Martin Link. Ya, itu bagus sekali. Aku tidak pernah menemukan kisah itu di sirah-sirah yang lain. Itu bukunya agak merah, aku enggak punya, aku pinjam dulu, bagus buku itu. Jadi gini, ada kisah humanisme yang itu membuat kita kadang-kadang terhenyu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu punya sahabat ya, yang itu pakaiannya nggak pernah ganti gitu loh, itu saja. Gitu. Kalau mereka kan jubah ya, tradisi, karena Nabi juga itu tidak bisa terlepas dari budaya bangsanya ya. Pakaian di sana kan itu jubah gitu, jubahnya itu nggak pernah ganti gitu ya. Terus ditanya sama Kanjeng Nabi, ya dijawab dia memang tidak punya jubah gitu ya. Terus dikasih sama Kanjeng, enggak, pertama begini, terus Kanjeng Nabi menyalahkan dirinya sendiri gitu loh. Kalau aku agak sulit menjelaskannya, tapi dalam cerita itu digambarkan Kanjeng Nabi menyalahkan dirinya kok sampai nggak ngerti punya teman semiskin itu gitu loh. Ya. Jadi Kanjeng Nabi agak tersenyum gitu sampai menyalahkan dirinya sendiri gitu. Ya. Kok punya teman semiskin itu enggak tahu, sampai enggak tahu gitu loh ya. Seperti itu. Itu kan sebuah kearifan itu. Jadi menyalahkan dirinya sendiri. Terus diambil jubah sutra, dikasihkan temannya. Gitu ya. Dikasihkan temannya. Nah, diterima sama temannya. Itu enggak disebutkan di sirahnya itu ya, yang ditulis oleh Martin Link itu
Itu kan mu'alaf dari Inggris, pergi ke Mesir, mengunjungi temannya yang jadi dosen, ya. Berikutnya di kecelakaan mobil temannya meninggal, justru Pak Martin ini yang disuruh melanjutkan menggantiin temannya yang kecelakaan itu tadi, yang jadi dosen di Al Azhar atau di mana itu di Kairo ya. Dari itulah proses akhirnya beliaunya mu'alaf ya, menjadi mu'alaf memeluk Islam. Dr. Martin Lee. Berikutnya itu besoknya mau berangkat perang gitu loh ya. Mau berangkat perang, bajunya nggak dipakai gitu loh. Kanjeng Nabi tanya, kemana baju yang dikasih kemarin itu, baca lepasnya gitulah. Dijawab, saya jual ya Rasulullah. Terus dijawab, saya jual ya Rasulullah. Rasulullah ya agak mungkin bertanya-tanya gitu ya, oh, dijual gitu. Setelah dijelaskan Rasulullah baru paham. Saya jual ya Rasulullah, yang separuh saya pakai ini, yang separuhnya untuk keluarga saya karena mereka mau saya tinggal perang gitu loh. Coba. Jadi untuk nafkah keluarganya gitu. Itu kan baju mahal itu, ya, sutra itu dijual kan harganya tinggi, terus dibelikan baju yang agak ya mungkin KW gitu ya, tapi yang masih lumayan. Yang separuhnya uangnya dikasihkan keluarganya untuk apa ya? Sangu selama ditinggal perang. Ya. Sampai sebegitunya semangat para sahabat. Ya. Kalau sahabat Abu Bakar itu justru ingin menginfakkan seluruh hartanya, terus sama Kanjeng Nabi dilarang. Maka dibikin maksimal itu sepertiga, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi, sepertiga hartanya boleh diinfakkan. Jadi semangat itu begitu tinggi. Ya. Kenapa semangat itu begitu tinggi? Ya, kita garis bawahi sini ya, semangat ya. Semangat ya, nanti akan terjawab kenapa semangat itu begitu tinggi ya. Oke, surat Al-Anfal 860 sudah aku jelaskan ya. Persiapan tuh ditata, jangan perang ujuk-ujuk budal, enggak, ada aturan-aturan apa yang harus dipersiapkan gitu. Kanjeng Nabi itu ahli strategi perang loh. Dalam satu kisah untuk menghitung jumlah musuh itu disuruh menghitung berapa onta yang dia bawa gitu. Karena apa? Satu onta nanti bisa Kanjeng Nabi hitung. Satu onta itu bisa dimakan berapa orang? Nah, itu nanti dikalikan jumlah ontanya ya, kira-kira kurang lebihnya pasukan mereka sebegitu banyaknya. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi itu subhanallah. Ya, dia cukup berapa jumlah unta yang mereka bawa? Itu biasanya ada telik sandi yang memantau. Oh sekian laporan baru dikalkulasi. Ya. Sehingga peperangan itu kan perlu biaya. Dari dulu sampai sekarang peperangan itu perlu biaya. Enggak ada makan siang yang gratis. Kalau aku pernah lihat wawancara intelijen itu jumlah sampah. Jumlah sampah yang dihasilkan itu juga bisa menjadi parameter untuk mengukur berapa orang di dalam rumah itu. Misalkan rumahku ini ya, tong sampahnya itu di depan gitu ya. Terus misalkan ini diawasi lah gitu ya. Terus enggak tahu berapa orang di dalamnya. Itu bisa diketahui dari jumlah sampahnya. Jumlah sampah yang dihasilkan itu berapa. Itu bisa juga ya. Ya seperti Kanjeng Nabi, onta itu berapa ontanya itu bisa menghitung berapa jumlah pasukannya. Atau misalkan kalau tidak onta ya kambing ya. Berapa kambing yang dibawa? Karena yang namanya makan itu perang nggak perang ya orang butuh makan. Kalau lapar bagaimana mau perang? Itu strategi ya. Oke, ini yang di ayat apa ini? Surat Al-Anfal ayat 60 tentang persiapan perang. Berikutnya ini aku akan jelaskan ini tentang pampasan perang ya. Quran surat Al-Anfal, karena ada yang salah
Paham ini? Surat 8 ayatnya 1. Ya. Surat 8 ayatnya 1. Rampasan perang itu ada dua ya. Ada yang rampasan perang dengan perang, ada rampasan perang tidak pakai perang ya. Artinya sebelum perang mereka sudah menyerah, itu ada. Tuh. Gini. Mereka ya menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Maksudnya pembagiannya ya. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Dalam kurung menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, jadi takwa itu satu paket. Nggak bisa takwa sama Allah sama Rasulnya bangkang. Nggak bisa juga takwa sama Rasul sama Allahnya bangkang. Jadi dia satu paket. Takwa kepada Allah kemudian ya harus juga kepada Rasulnya gitu ya. Menjadi satu barisan seperti yang kemarin kita sudah jelaskan. Nah, di sini ada yang salah memahami, dikira nanti harta rampasan perang itu menjadi milik Rasul. Ingat ya, Rasul itu jabatan publik loh ya. Kalau Muhammad bin Abdullah, itu pribadi. Kalau Rasul itu jabatan publik loh. Ini banyak teman-teman dari seberang ya, dikira ini rampasan perang itu nanti menjadi milik pribadi Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi semau-maunya karena dia pemimpin, aku dapat bagian yang banyak. Enggak begitu. Fungsinya di sini bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Rasulullah. Beliaunya menyandang jabatan publik. Maka ketika harta rampasan perang itu menjadi milik Rasulullah, itu milik publik. Gitu loh. Bukan terus milik Kanjeng Nabi pribadi, Muhammad bin Abdullah, terus dia karena gue berkuasa, mana rampasan perang, apa gonima atau apa gitu ya. Kan ada dua macam harta rampasan perang itu. Gue yang berkuasa, gue bagi semau gue. Enggak. Terus ini gue yang berkuasa, gue yang paling banyak. Enggak. Di situ posisinya bukan Muhammad bin Abdullah. Makanya hati-hati. Ini teman-teman Islam supaya bisa menjelaskan kalau ada teman-teman yang bertanya. Posisinya di situ adalah Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu jabatan publik. Maka harta rampasan perang itu diatur, dikuasai oleh Rasulullah itu sebagai jabatan publik. Dia wakil dari Allah. Kalau itu dalam konsep negara yang dibangun Kanjeng Nabi di Madinah Al-Munawwarah itu menjadi milik negara. Gitu loh. Yang dilihat, yang dipahamkan dengan konsep Baitul Mal. Bukan milik pribadi Rasulullah lah, geopo. Ini kadang-kadang ada yang salah paham. Ya. Itu menjadi Baitul Mal. Karena itu milik publik, nanti penggunaannya ya untuk kepentingan publik. Salah satu contoh nih ya. Nanti coba buka surat Muntahana, surat 60. Bismillah. Coba lihat, Al-Qur'annya mana? Kamu buka surat Muntahana coba. Sini. Surat Muntahana itu surat yang ke-60 ya. Kamu buka. Aku kasih contoh bagaimana penggunaan harta-harta milik negara. Jadi itu menjadi milik negara, bukan milik pribadi Kanjeng Nabi. Ya, 62, 60. Nah, ini Muntahana. Kamu lihat yang 60-10 Muntahana. Enggak usah aku tulis lah ya. Karena ini sekedar untuk menjelaskan aja bahwa harta rampasan perang itu tidak bisa dimiliki secara pribadi, dia menjadi milik negara yang disimpan dalam sebuah lembaga namanya Baitul Mal. Nanti digunakan untuk, karena dia milik publik, untuk kepentingan publik gitu ya. Yang nomor 10 itu begini. Ini terlalu panjang nomor 10 ini, tapi nggak apa-apa, nanti aku jelaskan saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami mereka, orang-orang kafir. Nggak boleh. Ini ada perempuan datang, ya. Setelah itu dia mengatakan masuk Islam, dia sudah menjadi Islam, tentunya sudah diuji dan dia memang benar-benar beriman, berislam. Itu tidak boleh dikembalikan ke suaminya. Karena apa? Suaminya kafir. Gitu loh. Nggak boleh. Islam itu hanya untuk orang Islam, kafir ya untuk kafir gitu. Makanya perkawinan campur di dalam Islam itu tidak boleh. Ya. Oke. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka, ini penjelasannya. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, maksudnya suaminya yang dulu. Dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Jadi saling tidak halal. Karena yang satu Islam, satu kafir, satu iman, satu kafir, ya. Nah ini, dan berikanlah kepada suami mereka, maksudnya suaminya yang dulu yang kafir itu, mahar yang telah mereka bayar. Mahar. Jadi gini ya, supaya kalian juga tahu, perempuan itu ini bahasa yang gampang saja. Kenapa perempuan itu dimiliki oleh laki-laki bukan memiliki? Ya. Perempuan itu memiliki, istri itu dimiliki suami, bukan istri memiliki suami, enggak begitu. Ya. Karena prosesnya mahar itu sebetulnya dibeli gitu loh, gampangannya. Cuman karena dia proses perkawinan disebut mahar. Maharnya berapa? Mas kawinnya berapa? Jadi perempuan itu dibeli. Jadi perempuan itu dimiliki laki-laki, bukan laki-laki dimiliki perempuan. Ini kadang-kadang nggak paham ini. Yang kadang-kadang dalam rumah tangga itu menjadi cekcok. Ya. Perempuan, aku nih, istriku dulu kan, tak bayar maharnya berapa, lupa aku ya, pas nikah. Tak bayar ke bapaknya, ke almarhum mertua lelakiku, tak bayar. Waktu kobil tuh nikah. Nah itu dia aku beli. Maka dia menjadi milikku, bukan aku milik dia. Ya. Paham ya? Karena sudah tak beli kok. Ya, jadi istri itu milik suami, gitu loh. Nah, suami, lihat ini, nggak berhenti di sini. Suami milik ibunya, aku milik ibuku, gitu loh. Ya, jadi nanti ketaatan itu bersambung. Makanya kalau kita paham ini antara anak mantu, anak sendiri, antara mertua, orang tua sendiri, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Karena sudah menjadi satu gitu loh ya. Jadi ini juga untuk kalian semua, bagaimana hormatmu kepada orang tuamu itu harus sama hormatmu kepada mertuamu. Nggak boleh kamu sama orang tamu kamu hormat, nanti mertuamu datang kamu cuek baik, itu ya nggak baik dong. Ya. Begitu juga perempuan harus sadar. Perempuan itu dimiliki perempuan itu istri dimiliki suami, suami dimiliki mertuamu yang perempuan, ibunya. Nah, kalau suami itu taat kepada ibunya, kamu nggak boleh komplain. Justru kamu senang punya suami taat kepada ibunya. Seorang suami yang taat kepada ibunya, dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Gitu ya. Kok sampai ke sana ini ya? Berputar. Oke, kita kembali fokus di sini ya. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Jadi kan maksudnya suruh mengembalikan mahar. Maharnya berapa ditanya kan. Misalkan 10 ekor onta gitu ya. Dibayar 10 ekor onta ya. Berikutnya, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Ya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya. Dan antara kamu dan Allah Maha mengetahui.
sorry, yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini sedikit menyinggung tentang apa ya? Nanti kalau tentang Tuhan dan Buddha itu kajiannya itu sebentar. Yang ini pernah dibahas oleh dokter dari UIN Yogyakarta ya. Itu Milkul Yamin ya, Milkul Yamin. Tentang bagaimana nanti, tapi ini kan tergantung bercerita tentang mahar ini. Milkul Yamin juga nanti itu tentang mahar antara budak dan tuannya itu ada. Jadi nggak boleh, meskipun itu budakmu terus sakarepmu dewe nggak boleh, harus proses nikah itu dilalui, ada mahar, gitu loh. Tapi nantilah itu kita jelaskan tentang Milkul Yamin ya. Nah di sini timbul suatu pertanyaan begini dan menggelitik ini. Pak, misalkan di antara sahabat-sahabat itu kan tidak semuanya kaya. Terus misalkan dia punya minat ingin menikahi salah satu dari mualaf yang baru masuk Islam itu, bagaimana dia mau membayar mahar untuk suami kafirnya dulu? Kan itu diperintahkan harus dibayar. Makanya kan gentleman Islam kan. Kembalikan mahar suamimu yang kafir itu. Pertanyaannya kalau misalkan sahabat banyak duit semua sih nggak masalah. Tapi kan tidak semua sahabat nggak punya duit lah. Kalau nggak punya duit gimana? Dijawab sama guru Al-Qur'anku, diambilkan dari Baitul Mal. Jadi negara mengambil alih tanggung jawab itu. Coba subhanallah. Kan indah sekali kehidupan kalau begitu. Aturan Islam tuh begitu. Ya. Kalau memang kamu tidak sanggup, negara mengambil alih, memfasilitasi, diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal dari mana? Di antaranya dari perampasan perang itu. Itu yang aku jelaskan tadi. Ini salah satu contoh ya. Bahwa ketika perampasan perang itu dibagi dan kan pernah suatu peristiwa ada yang kurang banyak atau gimana gitu, protes gitu ya. Itu yang dimaksud dikuasai oleh Rasul. Rasul itu jabatan publik, itu menjadi milik publik gitu loh ya. Dan digunakan untuk kepentingan publik, contohnya seperti tadi itu. Ya. Oke. Terus sudah aku jelaskan, sekarang kita masuk ya. Sudah tahrim ini, tapi ini sudah mau selesai ya. Pembahasan perang sudah. Kita masuk ke ini, ke surat 47-nya. Surat sebentar. Kamu buka surat 47 ayat 7 ya. Kamu buka di situ. Surat 47 ayat 7. Surat 47 ayatnya 7 ya. Ayatnya 7. Ini cuma 2 ayat ini. 2 ayat, satu perikop cuma 2 ayat ini ya. Surat 47 ini kalau kamu buka, kalau di Android enggak nampak dia. Kalau di kitabnya nampak surat 47 ya. Surat 47 ya ini. Ya. Perikopnya, orang-orang mukmin pasti menang dan orang-orang kafir pasti hancur. Ini dia. Cuman 2 ayat ini. Mbak Le. Cuman 2 ayat ini. Ya. Oke, aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perikopnya yang aku bilang tadi, orang-orang mukmin pasti menang dan orang-orang kafir pasti hancur. Selama mengikuti aturan main yang diturunkan oleh Allah, ya. Karena ada syaratnya dong itu ya. Kalau nggak mau perang karepe dhewe ya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, aslinya begitu teksnya. Kalau kalian kurang paham, maksudnya apa menolong Allah? Aku sudah jelaskan kemarin. Kalau kita ketemu dengan diksi nama yang agung itu Allah, otakmu jangan lari ke personal. Karena Allah itu transenden, dia nggak imanen seperti kita. Maka lari ketika kamu bicara tentang Allah, ingatanmu ke ajarannya, yaitu agama.
Jadi yang dimaksud adalah menolong agama Allah, ajaran, ya. Niscaya dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal mereka. Oh, sorry. Ini ternyata tidak dua ayat. Dia mulai surat 7 sampai ke surat 19 ya, perikopnya. Sorry. Ada salah lihat tadi ya. Yang aku jelaskan 78 aja ya, 78. Ya. Atau 9 lah supaya masuk ya. Yang 9 sekarang. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada yang diturunkan Allah, yaitu apa? Hukum-hukum Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, yang itu dalam sebuah din namanya Islam ya. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala mereka. Mereka tidak mau pakai hukum Allah ya. Maka terjadi yang gue bilang tadi ya akhirnya seperti yang di lapangan itu. Kita diusirnya, kita diserangnya, maka kita membalas. Begitu ya. Nah, sekarang yang maksud dengan hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, aku sudah jelaskan kemarin, menolong agama Allah itu ada 4 ya, tapi itu tafsirku. Tafsir banyak itu di Mbah Google. Kalau kamu kurang setuju, kurang pas dengan tafsirku, boleh ikuti tafsir yang ada, itu ada bejibun itu ya, dari mulai Ibnu Katsir sampai Ibnu lainnya banyak itu. Kalau aku menolong agama Allah itu menjadi 4 ya, 2 bagian tapi menjadi 4, 1 bagian ada 2 ya. Pertama, menerima ajaran Allah itu, yang kedua mengamalkan. Nah, proses terberat itu mengamalkan. Ketika kita amalkan di lapangan, itu akan berhadapan dengan hukum-hukum jahiliyah yang sudah dijelaskan tadi di surat 5:50 ya. Berikutnya belajar dan mengajarkan. Itu dari aku ya, tafsirku seperti itu. Kalau kamu kurang cocok, silakan ambil tafsir yang ada di apa namanya, di Mbah Google itu ya. Ini sudah ya, oke. Nah, jadi intinya menolong ya, menolong itu ya menjadi gitulah ya, menerima, mengamalkan. B, belajar mengajar. Belajar tentang hukum Allah dan mengajarkan. Ya. Nih yang dimaksud dengan menolong Allah atau menolong ajaran Allah. Yang berat itu kan di sini. Ya, mengamalkan, nanti berbenturan di lapangan. Nah, berbenturan di lapangan, terjadi peperangan. Peperangan itu tidak bisa kita lalui dengan sukses kalau kita tidak semangat. Maka ayat 47 ini adalah ayat penyemangat. Semangat kita bertarung. Gitu loh. Ya. Ketika kita diminta hadir dalam sebuah medan laga peperangan, pertarungan dimulai, kita semangat. Intan suruloyan surkum. Apabila kau membela agama Allah, maka Allah akan menolong kau dan akan meneguhkan kedudukanmu. Ini ayat persemangat. Sebagaimana semangatnya sahabat tadi yang aku bilang. Ya, yang dikasih baju terus dijual, ya, dibelikin yang biasa, separuhnya untuk bekal keluarganya yang ditinggal perang. Terus bagaimana sahabat Abu Bakar dengan semangatnya seluruh hartanya mau disumbangkan. Nanti Nabi bilang jangan, sepertiga aja, ya. Ini semangat ini yang harus dibangkitkan. Lah, ayat ini itu membangkitkan semangat kita. Ya, bagaimana caranya? Ya ini tadi, ya. Tinggal nanti suasananya bagaimana? Belajar mengajar ini suasana damai, menerima damai. Nah, ketika mengamalkan ini yang nanti di lapangan timbul seperti aku bilang kemarin, kita sejak zaman Belanda itu sudah diawasi sama Belanda. Kalau Islam ritual, mbok sampai sholat sampai batukmu ireng, kamu sampai batukmu hitam tuh kamu sholat tiap hari nggak masalah bagi Belanda. Kalau kamu ritual, Islam ekonomi diawasi.
Kalau Islam Sunnah berbicara ekonomi, menguasai jalur-jalur ekonomi diawasi. Islam politics dihabisi. Gitu loh ya. Karena apa? Mereka tidak mau Islam berkuasa. Dan kita bisa lihat kan, tanpa kita mengenyampingkan pejuang-pejuang kita dari lainnya, ya. Tentunya kita hormati dia sebagai saudara kita, sebagai anak bangsa. Kalau soal akidah itu sendiri-sendiri ya. Tapi ini kan masalah negara kita ya. Mereka juga harus kita hormati ya, saudara kita ya. Kita lihat bahwa panding pada kita itu orang yang paham agama. Makanya tokoh-tokoh ulama itu semua itu menjadi petarung-petarung lapangan semua. Yang aku ceritakan kemarin mulai Samanhudi, terus Omar Said Cokro Aminoto, terus menurunkan 3. Ada Semaun yang jadinya komunis. Ya, ada Bung Karno yang nasionalis, ada siapa lagi? Bukan Kasman, siapa? Kartosuwiryo yang Islamis. Satu guru ini gitu ya. Itu semua hasil gemblengan Haji Omar Said Cokro Aminoto gitu ya. Kalau sudah berbicara politik sama Belanda dihabisi karena Belanda ingin berkuasa terus menjajah kita. Artinya pejuang-pejuang kita itu dulu bukan pejuang-pejuang yang kaleng-kaleng, bukan pejuang-pejuang yang nggak ngerti agama, bukan. Justru karena mereka ngerti agama, itulah pertarungan mereka di lapangan itu gigih untuk memerdekakan tanah air ini. Makanya sila pertama itu meskipun melalui proses panjang, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga pembukaan Undang Dasar 45 itu diawali dengan atas berkat rahmat Allah. Artinya kita sebagai manusia yang imanen mengakui sesuatu yang maha agung, yang transenden, yaitu Allah. Gitu. Ya. Oke. Aku kira sudah cukup aku menjelaskan, dan ini seri tamat, seri ke-8 tentang kamilah penolong-penolong Allah. Di mana konsep tentang penolong-penolong Allah itu tidak hanya di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, sejak awal mula dulu juga sudah ada ya. Kita sudah bicarakan mulai Kanjeng Nabi Musa, mulai Kanjeng Nabi Isa, dan sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau era Kanjeng Nabi Isa disebut dengan Hawariyun ya. Oke, itu dulu. Kalian setuju, ambil, tidak setuju tinggalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi esok. Alhamdulillahirabbil alamin.